Halo teman-teman, Assalamualaikum. Nama saya Anissa Veronica. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa. Kehadiran Muhammadiyah di Indonesia 108 tahun silam adalah sebuah jawaban real terhadap kondisi bangsa Indonesia pada saat itu, di mana kolonial Belanda tidak hanya mengeruk kekayaan bangsa, melainkan juga merenggut hak dasar masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang mencerahkan, termasuk juga rasa aman khususnya umat Islam dalam memegang keyakinan memeluk agamanya. Realitas inilah yang memantik Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah pulang dari ibadah haji berguru kepada ulama Indonesia di Mekah untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah tepatnya 18 November 1912 Masehi. Beliau memandang bahwa untuk mengangkat derajat umat Islam dan bangsa Indonesia, jawabannya tidak lain hanya dengan pendidikan modern. Pendidikan modern adalah pendidikan yang mampu menjawab tantangan di setiap zamannya, sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk merdeka dari cengkraman kolonial sebagai kontribusi awal Muhammadiyah untuk bangsa. Tidak berhenti di sini, kontribusi Muhammadiyah dibuktikan oleh peran kadernya dalam merumuskan dasar Pancasila. Sederetan nama seperti Kiai Haji Kahar Muzakir, Kasman Singodimijo, Ki Bagus Hadikusumo adalah founding father yang sangat memahami kemajemukan kebinekaan masyarakat Indonesia. Keseluruhan amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah dalam bidang pendidikan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Di bidang kesehatan tercatat sebanyak 72 rumah sakit, belum lagi balai pengobatan dan rumah bersalin. Dan di bidang sosial, ratusan panti asuhan, panti tunanetra, panti jompo, panti weda, dan tempat rehabilitasi dampak narkoba. Lalu bagaimana di bidang politik? Muhammadiyah juga berkontribusi positif secara intens terhadap negara dalam bentuk saran, usul agar penyelenggaraan negara tetap pada rel cita-cita dan tujuan mulia kemerdekaan yang dalam perspektif Muhammadiyah sebagai amanat umat dan amanat bangsa. Secara internal sebagai bentuk tindakan preventif memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Muhammadiyah menunda muktamar sebagai forum musyawarah tertinggi Muhammadiyah hingga pandemi ini benar-benar usai. Demikian halnya di bidang pendidikan, memutuskan untuk diberlakukannya pembelajaran daring. Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan organisasi, masih semaksimal mungkin dilakukan secara virtual. Terhadap proteksi kaum lemah, Muhammadiyah juga memberikan masukan kepada pemerintah terkait Undang-Undang Cipta Kerja, yang dalam perspektif Muhammadiyah masih banyak terdapat pasal yang belum memihak kaum lemah. Bahkan saat undang-undang disahkan pun, Muhammadiyah masih melakukan kajian dengan membentuk tim kajian akademis dengan harapan dapat berkontribusi positif terutama dalam menjaga kiblat bangsa, seperti tema Milad 108 Muhammadiyah. Tetap istiqomah Muhammadiyahku bagi kebaikan bangsa, jangan pernah berhenti umat menanti. Nah teman-teman, itu tadi kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Billahi fisabilil haq, wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.